Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Anjrah Airusanto di kanal YouTube Pengobatan Akhir Zaman. Nah, teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini saya dapat tamu spesial dari Malang. Ya, ini adalah bagian dari Agustusan di Ayub Camp, teman-teman KAPA hadir dari seluruh Indonesia. Ini Masya Allah. Dan spesialnya yang sekarang sudah bersama saya adalah seorang tokoh pas trooper dari wilayah Malang. Assalamualaikum, Cak Irul. Waalaikumsalam. Panggilannya betul Cak Irul ya? Boleh. Oke, Masya Allah. Nah, beliau ini hadir tadi jam berapa? Jam 4 kurang 10. Masya Allah. Subuh-subuh ketok pintu di Ayub Camp. Masya Allah. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menggali dari pengalaman beliau. Dulu masuk pas basic tahun berapa ya, Cak? 1 tahun setelah Ustadz Sedo. Oh, berarti tahun 2021. 2021. Nah, beliau kalau nggak salah sekarang diamanai sebagai ketua Papka Malang ya. Betul. Oke, Masya Allah. Nah, sebagaimana teman-teman yang sudah sharing sebelumnya nih, Cak Irul, kita mungkin untuk pemanasan mungkin bisa cerita dulu kok bisa ketemu pas Al-Kasau itu gimana? Apa terjerumus atau diajak teman nemu iklan di Facebook atau seperti apa? Mungkin sambil menyapa dulu pemirsa kanal YouTube Pengobatan Akhir Zaman. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Papka. Salam pas. Papka. Diambil alih. Ampas, semoga sehat semua rekan-rekan pas trooper, teman-teman yang berjuang untuk kesehatan umat, insya Allah, dan semoga keberkahan buat antum semua dan keluarga, insya Allah. Awal mula kenal PAZ itu dari Cak To. Wah, gimana ceritanya? Ketemu di mana kok bisa sampai dipengaruhi ini gimana ceritanya? Cak To itu temen main saya, Oh. jadi temen silat, temen bela diri. Kita di masjid, salah satu masjid di Kota Malang. Beliau awalnya ikut pelatihan basic di Sidoarjo kalau tidak salah. Cak To ikut Sidoarjo malah ya? Insya Allah. Saya dari Malang. Karena basically kan beliau domisili juga. Oh iya betul. Ya, nomaden. Oke. Lanjut. Tahun 2000-an beliau ikut, 2020 itu beliau ikut, atau 2019 itu beliau share ke teman-teman karena kami seringkali mengalami cedera yang seringkali berulang-berulang. Cedera saat berolahraga ya? Betul. Saat kami latihan, kemudian kami selesai itu afternya keselio kok berulang-ulang. Harusnya dengan tipikal dan latihan kelenturan harusnya ini bisa ditangani. Qadarullah, apalagi waktu itu saya diamanai oleh teman-teman itu, ada beberapa teman yang kami diamanai riset untuk kenapa keselio seperti ini. Jadi alat tradisional waktu itu. Kami taunya pijet urat. Gitu. Qadarullah, Cak To tertarik dengan pengalaman itu, akhirnya beliau ngajak memperkenalkan ya, dan menjebak akhirnya. menjebak kemudian akhirnya Masya Allah jebakannya beliau 1000% sahih, insya Allah. Semoga berkah buat beliau dan keluarga. Masya Allah. Jadi dari Cak To yang kebetulan satu hobi di bela diri, mohon maaf, bela dirinya silat, taekwondo atau apa? Karate dan jujitsu waktu itu. Waduh, ini bela dirinya MMA. Luar biasa. Oke, mungkin dari pengalaman tadi kemudian terjebak, belajar dulu dari setelah basic itu langsung nerapi berapa orang itu, Mas? Kalau saya nerapinya di 1 bulan setelah basic itu seperti yang diamanai pemateri waktu itu 400 orang. Masya Allah. Karena nyari di masjid tetangga. Tetangga cepet-cepet. Ya, dari kecil sudah tahu kondisi beliau sakit jantung, TBC. Itu yang bertahun-tahun yang obatnya 1 kresek seperti diceritakan Ustadz dan pemateri-pemateri waktu itu Masya Allah. Sampai beliau itu naik berat badannya. Mulai gendut, dari tubuhnya yang semakin kurus, qadarullah. Dan makannya bisa banyak, yang tadinya nggak bisa nelen nasi. Sampai beliau meninggal dalam keadaan lebih gempal lagi. Sudah gempal lagi. Dan sholatnya lebih, Masya Allah sudah. Sampai titip salam. Sebelum beliau itu titip salam ke Irul, sampaikan saya sudah sehat.
Allahu Akbar, luar biasa. Tadi pengalaman menterapi sekitar 400 orang. Oh, mungkin gini aja langsung kita sedikit cerita. Saya juga dengar-dengar selenting-selentingan ini kalau Cak Irul sehari-hari juga aktif di dunia relawan ya Masya gitu. Allah, Masya Allah. Mungkin apakah ya karena ini kita bicara masalah relawan ya. Apakah ilmu pas al-qaso ini aplikatif digunakan? Ya kita tidak berharap Indonesia itu ada bencana ataupun ada ya musibah-musibah. Kita berharap negeri ini aman selalu lah. Amin, Tapi dari beberapa pengalaman di lokasi bencana atau umumlah kerelawanan dari pengalaman Cak Irul sebagai relawan juga ya, apakah manfaatnya dari terapi pas al-qaso ini? Masya Allah, tabarakallah. Yang saya sering alami itu adalah teman-teman ketika relawan sendiri itu tidak dapat perhatian. Oh iya, dia sibuk membantu orang, malah dirinya ini ya. Malah telat makan, nggak ada waktu untuk tidur, apalagi dengan kondisi yang dingin, kita nggak ada shelter untuk istirahat, untuk berlindung itu. Seringkali teman-teman tuh malah nyari sesuatu yang memang untuk cara instan. Jadi ini yang sebenarnya men-trigger sebelum saya kenal Cak To itu, karena basic saya di pramuka, men-trigger gimana cara P3K supaya teman-teman relawan ini bisa survive, bisa bantu orang lebih banyak lagi. Qadarullah ketemu PAZ ini. Salah satu yang sering saya manfaatkan itu jurus energi booster. Jurus energi itu Masya booster, Allah. Ya? Jadi ketika kejadian banjir bandang di Malang, itu banyak relawan di posko, di salah satu posko besar di Kota Malang itu, rata-rata semua dengan satu jurus itu, Masya Allah. Mereka sehat, sampai nggak tidur 2 hari pun, beberapa orang itu memang secara riset mereka bagus. Inputnya bagus, walaupun cuma mungkin sekedar makan nasi bungkus, nasi sama mie, sambal. Kondisi darurat ya? Darurat dengan dapur umum itu Masya Allah. Oke, mungkin kalau teman-teman penyimak channel YouTube Pas Al-Qaso baru pertama kali dengar lah istilah ada jurus energi booster. Jadi di Pas Al-Qaso ini ada banyak jurus-jurus yang dirumuskan oleh rahimahullah, founder Pas Al-Qaso. Salah satunya adalah jurus energi booster yang diharapkan ya ketika berhadapan dengan pasien koma, pasien kedinginan, pasien yang badannya lemah lah gitu. Betul. Kita bisa aplikasikan, bisa bantu. Nah, tadi pengalaman dari Cak Irul untuk malah membantu relawan ya memang betul banget ya. Jadi relawan sibuk ke sana kemari, kadang kondisi darurat awal-awal ada banyak keterbatasan, alhamdulillah bisa ini ya, bisa membantu. Atau kerelawan di yang lain mungkin Kak Irul. Ada momen ketika pulang ngajar di salah satu sekolah kejuruan. Jadi ada amanah untuk ngajar semacam paskibranya begitu. Ada seseorang itu daerah Saujajar kecelakaan dan matanya sudah naik. Kalau secara kesehatan harusnya sudah dinyatakan sudah hilang. Qadarullah dengan energi booster tadi itu Masya Allah. Dengan kondisi yang belum ditangani untuk luka lainnya, bagaimana mengembalikan kesadarannya itu Masya Allah. Dengan energi booster amazing, Masya Allah amazing. Wah, ini jadi topiknya energi booster master ini. Masya Allah, dengan satu jurus itu oke lah. Ya. Kesannya luar biasa ya. Teman-teman relawan itu sampai tanya, ini jurus apa? Ini kenapa? Kok cuma seperti ini? Saya enggak bisa menjelaskan karena harus di pelatihan, makanya ikut. Ikut pelatihannya karena saya tidak berkompeten untuk mengajarkan, tapi untuk menterapi saya punya lesson lah untuk bisa menangani. Begitu. Oke, itu kan dalam kondisi kegawat daruratan ini Cak Irul. Mungkin dari aplikasi pengobatan sehari-hari ketika kita sudah mendapat amanah ilmu, antum dikasih amanah ilmu sama Ustaz Haris ya kan, tentang ilmu Pas Al-Qaso, kemanfaatan di mungkin ranah keluarga gitu. Apakah juga merasakan dari ilmu ini atau mungkin Cak Irul juga praktek misalnya perawatan secara profesional kepada masyarakat misalnya, mungkin bisa dibagikan apa keluhan-keluhan apa yang berkesan gitu, yang selama ini pernah diterapi gitu. Masya Allah, yang seringkali terjadi di keluarga itu ketika anak-anak batuk, itu yang anak saya nomor 3 pasti nyuruh adiknya untuk pisang ayun. Padahal nggak tahu jurus ini untuk apa. Adik pisang ayun, sini kakak bantu. Nanti adiknya yang nomor 5 juga gitu.
adiknya cuma bersin atau adik pisang ayun. Jadi mereka itu mindsetnya sudah keluarga pas trooper, keluarga pas Masya trooper. Allah. Kalau apalagi ketika safar gini ada laporan gitu ya, ada laporan gitu. Adik tadi batuk Pak, adik kejedot ini Pak, terus tak kasih pisang tekan gitu, kepalanya tak dorong-dorong gitu. Dari mana mereka tahu? Padahal buku tidak saya share. Iya. Ya kadang mungkin dari kami Iya. ngumpul para teman-teman ini Iya. ketika sharing, namanya anak-anak mungkin ngerekam. Iya. Tapi Masya Allah, Mm-mm. saya sampai apa yang dibilang tanpa alat, tanpa obat itu Masya Allah. Mm-mm. Dengan sistem first aid yang ditanamkan, yang diajarkan oleh Ustadz Haris Rahimahullah ini, Insya Allah ini keberkahan buat kesehatan dan peradaban umat yang lebih maju lagi, Insya Allah. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, kan ada yang beranggapan kalau misalnya ikut PAZ harus buka Gria Sehat atau apa, tapi sebenarnya yang jadi customer pertama itu ya, pertama memang mungkin diri ya, diri ada keluhan sakit. Kayak saya secara pribadi dulu masuk PAZ juga karena sakit gitu, karena pengen nyari obat. Tapi ada juga yang memang paling tidak itu untuk kemanfaatan pada keluarga. Mungkin begitu, Cak Irul. Betul, betul. Saya sebelum sama Cak To tadi dijebak, itu 2 tahun awal, belikat kiri saya ini ketika latihan, karena jadi salah satu asisten pelatih di sana, Waduh, itu ini geser. Dan kaku mati rasa. Mati Jadi rasa. setiap 3 hari saya bekam. 3 hari bekam, pindah titik. Itu secara ilmu dan ini sudah tidak sesuai. Tapi untuk mengurangi nyerinya saya kerjakan seperti itu. Karena ketika saya minum obat pereda nyeri, itu seringkali saya sulit buang air besar dan sulit untuk buang air kecil. Di masalah perut semakin mengeras, pusing, saya sering marah-marah. Saya minta sama Allah Ta'ala, berdoa waktu itu, ya Allah tunjukkan saya dengan sesuatu yang tidak merusak tubuh saya. Yang tidak menyebabkan saya kufur akan nikmatmu ini, Allah. Qadarullah, dijebak tadi. Masya Allah. Alhamdulillah kenal, waktu itu dikasih jurus cupit urang sama Cak To. Qadarullah. Itu badan langsung fresh, kayak dicas. Oke, mungkin di antara teman-teman, wah ini Cak To siapa sih? Nah, Cak To ini salah satu juga pas trooper di area Malang, dan beliau juga sekarang kalau nggak salah jadi ketua wilayah ya, kalau nggak salah di Kalimantan Timur ya. Jadi praktisi-praktisi pas sekarang alhamdulillah di banyak kota di seluruh Indonesia. Nah, itu kemanfaatan pada pribadi ya teman-teman semua. Kalau mungkin bisa diceritakan lagi di antara dari tahun 2021 kalau salah tadi ya, untuk masuk ke PAZ, sekarang udah 2023, sepanjang perjalanan mungkin ada pasien-pasien yang berkesan. Mungkin apakah saraf kejepit atau pasien apa, bisa dibagikan agar penyimak yang menyimak video ini mungkin, wah ini gue banget ini ya, nanti bisa ikhtiar ke Pas Trooper. Monggo. Ada dari sekian pengalaman, ada seorang bapak beberapa pekan yang lalu, ada salah satu Gria Sehat minta tolong tandem dengan saya. Kasusnya bapak umur 68 tahun, saraf kejepit, sudah diterapi kemana-mana, dan belum rilis, qadarullahnya belum rilis. Dan saya berdoa sama Allah ketika ketemu sama beliau, saya sampaikan, saya bukan penyembuh, saya bukan tukang yang bisa memastikan Anda sembuh hari ini. Tidak garansi sembuh lah ya. Tidak ada garansi 1000%. Mengikhtiarkan saja ya. Karena kesembuhan hak prerogatifnya Allah Ta'ala. Coba saya terapi dengan jurus CU, 1 jurus, qadarullah rilis. Rilis, beliau langsung berazam waktu itu, saya bisa nikah lagi. Istrinya masuk, Mas tolong kembalikan sakitnya. Aduh, repot ini urusan. Allahu Akbar. Aduh, bahaya. Bahaya. Ya, bagian ini nanti perlu didit gitu ya. Oh, Masya Allah. Jadi artinya Bapak tadi punya keluhan saraf kejepit, kemudian juga ada performa yang lain yang terganggu, tapi setelah diterapi malah justru punya semangat baru. Iya, ada kebalikan lagi Mas Anjra. Iya. Suaminya ini punya kendala sakit gula. Sakit gula, kemudian pulang dari tes kesehatan dan macam-macam, beliau masih pengen progres instan. Ketika ketemu saya sampaikan, kami tidak menjamin, Pas Trooper tidak menjamin apa yang Anda harapkan. Tapi kami berusaha mengurangi keluhan jenengan, antum. Qadarullah, saya booster dan saya CU, qadarullah, saya kasih PR itu aja, serta jalan japas, karena beliau waktu itu masih lemes sekali. Beliau seorang profesor, qadarullah, dapat 3 hari, beliau menghubungi saya, istrinya katanya marah-marah.
Waduh, ada apa ini? Wah, ada apa Dia ini? marah-marah. Bahaya nih. Kenapa nggak ketemu Mas Irul dari dulu katanya gitu. Oh, ini kenapa jadi kita berbicara seperti itu ya? Qadarullah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya ini untuk apa ya? Kan tiap video ada kisah-kisah serunya ya. Masya Allah. Teman-teman yang menyimak konten harus nonton semua videonya. Masya Allah. Itu kalau di apa di area yang ya, yang area lain mungkin Cak Irul. Area lain, Masya Allah. Ada salah satu kisah ketika saya diminta menjadi relawan di daerah Blitar. Apa itu kegiatan apa itu Pak? Baksos. Tapi saya tidak memperkenalkan diri sebagai Pas Trooper. Hanya jadi bagian relawan bagian lah ya. dari relawan. Karena memang saya tidak berani. Karena qadarullah waktu itu belum ada Pasgana juga. Ada salah satu relawan di sana menyampaikan ada seorang tetangganya itu anak umur 8 tahun tapi laki atau perempuan itu? Laki-laki. Laki-laki, 8 tahun kemudian tidak bisa tumbuh kembang secara normal, tubuhnya lemes. Masya Allah. Kayak dibilang beliau ini ya, kayak handuk basah gitu. Qadarullahnya lagi saya bawa bedong. Saya bawa bedong pas itu. Iya, bedong pas. Bedong pas. Saya samperin beliaunya. Ternyata udah disiapkan 3 pasien. Satunya hiperaktif, anak yang tadi itu, sama satunya lagi telat ngomong. Yang berkesan banget yang handuk basah tadi itu. Masya Allah. Gimana ceritanya gimana? Jadi secara anatomi kalau saya meraktekkan lemes banget. Dari matanya sayu, nggak ada. Ya dia cuma gede aja. Tampak pucat nggak itu Cak Irul? Pucat banget, pucat banget. Nggak ada gairah hidup lah. Wah, gairah hidup bicaranya. Qadarullah, karena waktu itu saya belum ikut upgrading baby pass dengan kemampuan yang saya tanya-tanya sebelum saya belajar dan banyak belajar dari videonya Ustadz Haris di YouTube waktu itu. Saya bedong lah dia. Saya bedong, tangannya taruh di pantat. Anak ini nggak pernah senyum ke ibunya, itu langsung senyum sambil manggil. Itu saat di bedong? Qadarullah. Masya Allah. Itu Masya Allah. Semoga keberkahan buat Ustadz Haris. Masya Allah, iya. Terus tadi jadi mana ceritanya? Anaknya tadi yang lemas, apakah kemudian di follow up atau tidak? Misalnya sekarang sudah bisa duduk atau seperti apa dari kabar terakhir yang Cak Irul punya gitu? Dari teman-teman relawan itu yang di Blitar, Masya Allah. Katanya progresnya bagus. Walaupun belum bisa jalan, terakhir ketemu saya tanyakan, belum bisa jalan, tapi sudah bisa duduk dan bisa nelan makanan. Sebelumnya makanan tuh harus cair. Oh, harus cair, tidak bisa ngunyah, jadi tidak ada gerakan di mulutnya, tidak ada. Jadi memang harus benar-benar kesulitan banget untuk hidup normal. Itu bisa nelan, bisa senyum, itu sesuatu yang Masya Allah. Orang tuanya kayak apa senengnya ya Irul ya? Orang tuanya itu bahagianya Masya seperti Allah, apa? Masya Allah. Cukup 2M katanya satu-satu itu. Mereka mendoakan. Ya, saya titip waktu itu doa buat Ustadz Haris sama tim-tim perintis yang ngajar-ngajar itu, minta doa buat keberkahan ilmu ini insya Allah. Ya itu teman-teman mungkin saya sedikit tambahkan faedah ya, bahasanya kalau untuk terapi pada anak itu nanti harus orang tuanya harus belajar karena butuh ketelatenan. Dimana kalau kita misal olahraga membangun otot seperti fitness ataupun itu kan tidak satu kali olahraga ototnya jadi. Kepada anak-anak yang karakternya sudah sangat seperti tadi Cak Irul sampaikan, sudah lemas sekali seperti benang basah, seperti kain yang anduk basah seperti tadi, dipas itu kita bantu dengan metode bedong. Ya, jadi metode bedong, ya, kalau detailnya teman-teman harus belajar basic dulu. Cak Irul udah ada basicnya. Jadi nanti ada spesialisasi di materi namanya baby pass untuk kasus-kasus anak-anak dan bayi-bayi. Nah itu nanti di bedong dan itu tidak satu kali bedong. Ada beberapa laporan tuh memang dia harus dirutinkan. Mungkin nanti per satu bulan atau 2 bulan. Nanti tahapan selesainya, biarlah tentunya dengan izin Allah Ta'ala, yang tadinya tadi Cak Irul sampaikan tidak bisa senyum, jadi bisa senyum. Nah itu mahal sekali itu. Tidak bisa menelan, jadi bisa menelan. Nah nanti tahapannya mungkin bisa duduk. Setelah bisa duduk nanti kakinya mulai kuat menapak. Nah ini proses bedong. Makanya kalau Ustadz Haris menyampaikan bedong anak itu bahkan sampai rutin sampai 2 tahun. Anak sampai 2 tahun. Nah di generasi muda sekarang itu ya Cak Irul ya. Bedong aja tidak tahu caranya gitu. Oke, pada kasus anak
Ada lagi Cak Irul? Mungkin kasus-kasus yang lain, mungkin kita Kasus bisa anak berbagi. bedong pada anak saya sendiri, Mas Wah, Andra. seperti apa itu Cak Irul? Anak saya nomor 4 itu punya masalah kesehatan, ada benjolan di dalam hidungnya sebelah kanan. Di dalam hidung? Dalam hidung ada benjolan. Oh. Waktu itu qadarullah saya dapat bonus rezeki dari PGU, dapat upgrading benjolan. Qadarullah semua. Saya pikir harus begini. Jadi kalau anak saya ini kecapean, itu nafasnya akan bau. Oh. Jadi bukan semacam apa sinus ya, Mas? Ya. Kalau sinus kan ada pergerakan atau masalah di tulang pipinya. Ini enggak ada. Secara wajah normal. Cuman dia pucet, selalu pucet kalau kecapean. Masya Allah. Qadarullah, kami rutinkan dengan pisang ayun. Oh, tadi pisang ayun tadi sampai situ cerita pisang ayun itu. Jadi akhirnya anak-anak ini jadi mindset batuk, pilek, sakit perut, pusing, pokoknya pisang ayun. Jadi di rumah itu langgannya pisang ayun. Pisang ayun ini. Pisangnya dimakan dulu katanya anak saya paling kecil. Pisangnya dimakan dulu ya Pak ya. Terus ya ayun ya. Ya gitu. Ini obatnya Pak ya. Ya insya Allah ini obat dari Allah Ta'ala Pak ya. Iya insya Allah. Ngirit sekali ya Pak. Satu jurus bisa untuk satu keluarga ya. Ya insya Allah tabarakallah. Wah, Masya Allah. Tidak terkira ngobrol itu sih dari tadi sudah berjalan cukup lama ini Cak Irul. Kalau dilanjutin kontennya bisa terlalu panjang. Allah. Tapi mungkin sebagai penutup ini Cak Irul, dari antum ya walaupun mungkin tidak langsung belajar sanatnya langsung ke Ustadz Haris itu. Dari kesan pengalaman antum tentang sebenarnya dakwah PAS ini seperti apa gitu Cak Irul. Salah satu yang membuat saya berusaha survive di terapi ini, saya juga belajar terapi-terapi yang lain. Sebelum kenal PAS itu adalah keberkahan ilmu, menjaga amanah guru dan keberkahan ilmu. Kalau guru sudah mentalak ilmu kita, hatta itu mau seperti apa, tidak ada keberkahan buat kita, keluarga kita, sampai semua hal harta kita, maka dijaga amanah dan keberkahan itu akan berjalan seiring, insyaallah. Wah luar biasa, ini sangat-sangat mendalam ya. Ini juga pelajaran buat saya secara pribadi bagaimana mengawal keilmuan ya, dari bagaimana kita dikasih amanah ilmu, dijaga, dikawal sehingga nanti betul-betul karena memang ada hal yang dilupakan dari ya saya secara pribadi lah ataupun di zaman sekarang mencari ilmu pikirnya karena ilmunya beli kemudian sesuka hati. Namun dalam tradisi ulama kita ternyata dibutuhkan adab ya. Dibutuhkan adab, dibutuhkan akhlak, bagaimana kita juga mendapatkan ridho dari guru. Nah, ini kadang yang kita jadi sebenarnya belajar itu bukan hanya menghafal, bukan hanya menulis, tapi juga dapat transfer hidayah, transfer doa, dan insya Allah itu yang menjadikan keberkahan buat kita semua. Gitu. Ada tambahan Mas? Oh boleh tambahkan. Motivasi teman-teman. Iya, boleh. Ada salah satu teman PAS Trooper itu dari kecil mata kirinya tidak bisa menerima cahaya. Wah. Kemudian ikut kelas survival di Kota Malang, upgrading survival. Beliau waktu itu dikasih trik untuk tetes mata. Itu mulai menerima cahaya katanya. Qadarullah ada satu amanah lagi yang berhubungan dengan PAS Trooper dari Ustadz Haris itu adalah memanah. Kerjakan memanah. Beliau ikut memanah, di tempat kami ada program memanah itu. Itu hanya bisa menerima bayangan hampir 2 bulan setelah upgrading survival tadi itu. Bisa menerima bayangan, akhirnya bisa menerima bentuk. Selama berapa bulan terakhir ini saya belum ketemu dan belum tanya progresnya. Jadi memang setiap yang menjaga amanah ini dan berusaha untuk tetap belajar di relnya, insya Allah akan dimudahkan Allah Ta'ala untuk kesembuhan dan keberkahan keluarga. Wah, Masya Allah. Ini tadi yang kita tidak kabar-kabar seperti ini yang kabar luar biasa. Jadi dari mohon maaf kita membagikan satu ilmu. Ini ilmu ya kalau teman-teman ilmu tetes ini sebenarnya ilmu tetes cabe gitu. Yang kemarin sempat viral dan kita dibully. Oh, kenapa itu ada orang-orang dikasih tetes, itu ada ilmunya, ada alasannya dan ada historis mengapa di PAS Al-Kasau ya PAS Al-Kasau basicnya tetap pemeriksaan ya, tidak asal ketemu di CU, tidak asal di terapi, tapi hanya salah satu bagian dari metode yang melengkapi segala sesuatunya. Terima kasih Cak Irul sudah sharing bersama kami, Masya Allah. Semoga nanti teman-teman Malang lah tetap semangat. Amin. Juga nanti baik tadi saya dengar ada program memanah bersama, ayolah digelorakan kalau perlu bikin lomba rutin nih kayak di Ayub Camp ini kan rutin ada lomba 3 nik gitu. Hadiahnya cuma telur. Untuk berbunga untuk semua orang itu semangat dalam memanah. Insyaallah. Demikian pemirsa dari channel YouTube Pengobatan Akhir Zaman PAS Al-Kasau.
ingat subscribe. Kalau mungkin ada pertanyaan nanti bisa tanya. Untuk yang mau kontak Cairul nanti ada di deskripsi. Insya Allah nanti bisa kontak teman-teman Malang. Cuma ada banyak, Malang udah banyak. Salah satunya dari Cairul ini. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang akan datang.